Banyak Bung yang masa mau ngasih anak yatim di posting. Tuh ngehe tuh. Sering banget ya gitu-gitu. Gua apalagi dengan gua yang apa namanya nih, kesabarannya setipis rambut nenek. Gue denger kayak malah buka Instagramnya kayak gitu. Gue maki nih segala macam. Maksud lu apa? Tapi gue pikir-pikir pasti sih ngapain juga gue marah-marah ya. Malah semakin gue digituin gue semakin gila dong. Biar suara-suara kayak gitu makin jauh. Betul. Iya kan? Betul. Akhirnya hal kayak gitu gue bilang sama anak-anak, bikin apa yang bisa bikin lo pamer kebaikan bikin. Karena nanti di sana, di luar sana kan, dia bisa kok gue enggak ya. Oke Tops, balik lagi sama gue Imam Hariziki di channel Top Score TV. Kali ini gue kedatangan tamu spesial. Kemarin Aryo ngobrol sama Andri Tani. Nah yang di depan gue ini sekarang nggak kalah ganteng sih sama Andri Tani buat gue. Dia pernah ngomong sama gue bahas tentang horor dan dia bilang ternyata masih banyak cerita. Tapi yang di depan gue ini kali ini kita akan ngebahas tentang komunitas bola satukan kita diwakili oleh Bung Nardo. Thank you. Wih, gimana kabarnya Bung? Puji Tuhan sehat. Apa Sehat kabar ya? Bung? Sehat Bung? Sehat. Kita sama-sama cedera olahraga ya. Cacat FC gitu sekarang. Gue udah operasi. Gue belum sih, gue masih lama. Ceritain Bung tentang cedera yang lo alami apa sih? Ternyata gue tuh cedera. Mungkin teman-teman tahu di sini soleus. Jadi bagian belakang ya? Iya bagian belakang itu putus. Kalau kasusnya mungkin kalau teman-teman taunya itu Rezaldi Hekanusa ya. Nah dia itu sama cedera kayak gue. Kita tuh kalau soleus deh, saran gue buat teman-teman kalau lagi capek, mending jangan paksa untuk main bola deh. Saat itu gue lagi capek main di Sawangan Bung. Kondisi hari Jumat jam 8 malam. Lo tau sendiri dari Senin ke Sawangan macetnya kayak apa tau kan. Iya. Gue naik motor Bung. Buset. Emang kondisi badan lagi capek. Nah pas main bola gue gak pemanasan. Pas gue lagi sprint tiba-tiba kayak ada yang nendang gue dari belakang. Pak, sakitnya ya. Padahal gak ada yang nendang? Gak ada yang nendang. Jadi kayak cedera itu kayak ada yang hantam gitu Bung. Makanya pas gue jatuh itu gue kayak ngeliat ke belakang. Ternyata gak ada siapa-siapa. Gue lagi sprint sendiri. Udah tuh pas gue bangun langsung kaki kiri gue tuh langsung kayak hilang rasa. Udah gak bisa napak. Gokil. Kan gue biasa sama anak main bola kayak ketawa-tawa mereka kan. Iya. Udah ketawain gue pindah ngerangkak Bung. Gue ngerangkak tuh pinggir. Anak kira gue bercanda. Pas masuk ke 10 menit setelah gue keluar, gede dari paha gue. Dia dari kaki sampai paha tuh gede. Bengkak gak bisa jalan. Akhirnya pulang gue naik taksi. Wah gila. Mulai dari situ. Dan itu kan biasanya dikompres es batu ya. Gue udah kompres, udah pijit nggak ngaruh. Pas di MRI putus ternyata. Oke. Dan mau nggak mau harus operasi. Berapa lama lo jeda dari operasi dari cedera ke MRI? Kan lo pasti ada excuse kan? Ada. Iya, gue sempat denial gitu loh. Kalau nih nggak apa-apa lah. Ini paling cuma cedera sebulanan lah. Oke. Sebulanan. Tapi sebulan itu gue pakai tongkat Bung. Oke. Kemana-mana gue pakai tongkat. Cuma gue pikir nanti lah pas udah mulai kempes, gue bilang udah boleh oke. Gue jalan kaki, tetap Bung kaki gue tuh mati rasa sebelah kiri. Pas udah akhirnya gue coba MRI, bener soleus gue putus. Dan mau nggak mau itu harus dioperasi. Udah 1 tahun ya? Oh 1,5 tahun lah. Wah udah lama juga ya? Lama banget Bung. Tapi gitu Bung, kalau ini kan gue nggak ngerti sih ya secara medis gimana ya. Dia tuh lama-lama tuh kayak ngebangun sel baru lagi gitu. Walaupun memang nggak sempurna, tapi sengaja dibikin. Jadi akhirnya jalan gue tuh udah bisa walaupun nggak sempurna. Makanya gue pakai sepatu sekarang udah nggak bisa sepatu yang kayak tinggi, soalnya yang tipis. Oh yang tipis. Harus yang tebel Bung. Kayak sepatu lari. Sama sepatu gue tuh banyak sepatu lari gue pakai. Karena dia empuk kan. Jadi lo jalan tuh udah nggak pincak. Tapi kalau gue pakai sepatu kayak Vans gitu-gitu, terima kasih. Sakit ya? Sakitnya tuh kayak hilang gimana sih kaki lo Bung? Lost power gitu ya? Iya lost power. Tapi kalau main bola tergantung lapangan. Lapangannya bagus bisa gue main bola. Lapangannya jelek emang gak bisa gue. Makanya lapangannya lu harus lapangan bagus ya. Iya dong, yang gue lihat-lihat tuh. Enggak juga sih. Nih besok nih gue main bola di JIS di dalam. Di dalam JIS. Tapi banyak yang bilang di JIS lapangannya jelek Bung. Yang dalam jelek juga. Lo coba besok. Banyak banget yang review ke gue. Patukannya 1,2 juta cuy. Iya patungan 1,4 waktu itu ada yang gue 1,2. Gila main bola 1,4. Gue aduh. Mending gue nabung di rumah. Gue bilang aduh. Gaji UMR gue nih. Harus nabung dong. Enggak tapi itu lo mesti hati-hati sih Bung. Karena lo habis lutut kan. Iya. Di dalam banyak banget yang bilang lapangannya dia tuh JIS kurang. Keras lapangannya. Oh ya? Dia punya struktur tanahnya itu keras. Beda sama GBK? Beda lah Bung. Beda. Lo mesti coba sih nanti. Tapi GBK kan lebih murah ya sewanya ya dibanding JIS ya? Nanti off record kita ngobrol ya. Soalnya kemarin ngobrol sama orang PSSI itu kenapa JIS itu nggak bisa dipakai.
Oh gitu. Nggak bisa dipakai pertandingan sepak bola. Oh. Nah, gue dengerin sampai serius pak sampai mind blowing aja gitu Bung. Oh, Wah, iya. itu nanti Banyak ya faktornya politis, faktor transportasi juga kayaknya ada. Ini sorry tuh saya, kalau andai kan kejadian, gue sih nggak ngarep ini kalau andai kejadian Kanjuruhan ada di JIS, 70% die semua. Oke. Pintunya cuma 3 Bung untuk Gue tahu. Itu yang kemarin konser Dewa itu kan? Ya gila, konser Dewa aja banyak yang komplain kan? Iya. Aksesnya segala macam. Itu kan konser Dewa pasti banyak orang bawa mobil semua tuh. Nah itu dia. Tapi susah sih kalau gue bilang, kalau JIS mau dibikin kayak standar internasional, SDM kita masih kurang. Iya. Masih sangat-sangat kurang. Iya. Ya, jadi ngomongin stadion ya. Ya aduh, karena gue pengen banget main di situ jujur gitu. Besok ikutan aja. Enggak deh, gue pengen ntar orangnya. Nah, jadi Bung Nardo ini punya komunitas namanya Bola Satukan Kita. Yes. Foundernya tuh Bayu Simera ya? Foundernya tuh ada 5 Bung. Ada 5 ya? Nah. Oke, coba. Gue, Bayu Simera, Ziyad. Oh, berarti salah satunya. Salah satunya terus Ziyad, Ihsan Haikal, ada si Rahmat Mustafa, dan 6 deh kalau nggak salah. Oh, Rahmat. Rahmat Mustafa, I know. Starbucks. Starbucks. Mas I know. Wance, itu idola gue itu. Nah itu dia salah satunya tuh Bung, kebentuk di situ. Apa sih itu komunitas apa sih? Jadi gini, Bola Satukan itu kebentuk waktu kejadian Indonesia PSSI lagi di banned sama FIFA. Yang waktu ada kejadian LPI sama PSSI. Iya. Nah kan saat itu kita main bola kan susah banget tuh. Dualisme ya. Kan. Pas juga mau masuk ke bulan Ramadan. Gue sama Bayu itu sering banget main futsal. Sama Bayu sama anak-anak lain itu sering banget main futsal. Saat itu belum zaman bola ya kayaknya. Belum, masih rame futsal ya. gitu. Terus akhirnya pas main-main Bayu kayak ngomong ke gue kayak, Bung, kita kayak harus bikin sesuatu yang beda. Dia bilang, nggak gini-gini doang. Kan dulu gue masih belum sedewasa sekarang ya. Yes. Apa nih Bung, gue bilang. Sedewasa dan setua sekarang. Kan terjadi dulu. Iya sih. Terus gue bilang, apa nih? Nggak, kita harus bikin sesuatu nih buat sepak bola Indonesia. Gue liat Bayu, terlalu berat Bayu obrolan lo. Gue bilang gitu. Cuma gue percaya satu hal, kalau orang udah punya visi seperti itu, berarti ada something yang dia mimpikan gitu loh. Oke, akhirnya gue ikut Bayu. Oke Bayu, pulang dari sini ngumpul di tempat makan gue. Kita ke Ropita siapa aja. Yang ada saat itu yang mau ikut. Nah salah satunya tuh yang 6 orang itu lah yang gue inget ya. Kita pulang makan segala macem, ngobrol-ngobrol, diskusi. Kita mesti bikin sesuatu buat sepak bola Indonesia, terutama untuk komunitas sosial. Fun fact-nya adalah Bola Satukan Kita itu adalah komunitas sepak bola pertama di Jakarta Bung. Oh. Yes. Oh. Pertama. Gokil. Setelah gua tuh mulai ada beberapa. Kita cuma karena kalah branding aja. Komunitas sosial pertama. Sosial pertama yang ada di Jakarta. Dan kita bikin nih gimana nih komunitas ini bisa berguna buat orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Terutama bikin wadah buat orang-orang lah gitu. Ya udah dicari-cari nama, masuklah Bola Satukan Kita. Kenapa Bola Satukan Kita? Karena gue kenal sama Bayu, gue kenal sama lu, gue kenal sama Mas ini, semua dari bola dong pasti. Betul. Nah, Bola Satukan Kita tuh masuk akal aja gitu loh. Bahasa persatuan itu. Cakep tuh Bola Satukan Kita tuh. Terus kita ada jargonnya Bung. Jargonnya kita tuh adalah apapun sukumu, apapun agamamu, Indonesia tetap Garuda. Indonesia tetap Garuda. Karena bola satukan kita. Kayak menurut gue itu pas aja gitu loh. Dengan apa yang kejadian di Indonesia saat itu, federasi, pas nih kita masuk nih di sini nih. Ya udah, bikinlah komunitas itu. Hal pertama yang gue bikin sama Bayu adalah itu acara sosial. Karena kita mau masuk bulan Ramadan. Pas lagi ada liga-liga Ramadan kan. Terbantu banget dengan adanya si Bayu, gue bilang. Kenapa? Karena Bayu linknya banyak. Bos-bos dia, pemain-pemain bola dia. Dulu tuh kita tuh lelang-lelang jersey. Ya, gue ingat. Ya, lelang jersey. Pasti lo ingat lah dulu. Gue beli jersinya Al Fajri. Yang sekarang main di Cosmo ya. Sekarang di Cosmo. Oh iya. Gue beli. Jadi tuh kita tuh bagi-bagi tim. Nanti lo ngambil yang ke Andri Tani juga pernah gitu loh. Pernah jadi. Main Persija, Marco Simic pun pernah kita minta jersey-nya. Udah tuh kita mintain jersey-nya, kita jelasin ke mereka kalau jersey ini nanti bakal dilelang untuk acara amal segala macam. Dan mereka tuh itu yang gue suka Bung dari anak-anak bola gitu loh. Mereka tuh hal-hal kayak gitu mereka excited gitu. Oh ya udah mau jersey yang mana? Kan mereka banyak tuh. Ya udah kita terserah yang mana, yang penting tanda tangan, ada bukti segala macam, kita masukin ke dulu ke pet zamannya. Belum Instagram, masih main ke pet gitu. Jadi kalau di pet Bung sering tekannya banyak banget gitu kan.
Udah mulai dari situ. Iya kan gitu. Iya. Udah tuh gue main di situ, jualan di situ sama anak-anak jersey sampai dananya kekumpul. Ya udah tuh kita bikin nih acaranya. Nah, sorry, kekumpul berapa inget Mak? Lu inget gak pas pertama kali? Waktu pertama kali banget itu sekitar 30 sampai 40 juta. Itu gede loh, Bung. Gede banget lah. Gede banget untuk acara yang bisa dibilang dadakan ya, Bung. Iya. Ya udah akhirnya gua sama Bayu kayak bingung nih. Diapain nih Bayu di sebanyak ini nih, Bayu? Karena kan lelangnya kan juga gila-gilaan kan saat itu. Benar. Ya udah kita bikin acara 2 hari. Sorry ya, karena gua non muslim, jadi gua kadang nggak ngerti gitu kan. Ya udah Bayu, gue ngikutin deh apa yang lo perlu bantu sama teman-teman yang lebih paham, gue ngikutin deh. Karena saat itu terjadi di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan gitu loh. Ya udah akhirnya gini ya Bung, kita bikin 2 hari. Hari pertama dulu Bundaran HI nggak kayak sekarang. Dulu Bundaran HI masih dalam lampu merah. Jadi kita bikin acara pertama itu di Bundaran HI, kita bagi tajil di Bundaran HI. Pas bundaran itu. Terus hari keduanya itu kita bikin berbagi ngasih santunan sama main bola sekalian buka puasa bareng anak-anak yatim. Ya udah dulu kita masih main di hanggar futsal, Bung. Ya, ingat di hanggar futsal. Oh ya udah bikin, terus apalagi hanggar futsal kan ownernya kita kenal kan. Akhirnya dikasih free lapangan sama dia gitu. Ya udah dibikin deh tuh. Ini tahun berapa ya? Sorry. Waduh. 2014-an kali, 2005. Lebih, Bung. Lebih. BSK aja udah 10 tahunan, Bung. Oh, gokil. 10 tahunan udah lama banget BSK. Berarti gue ikut-ikutannya pas baru terakhir ini tuh 3 tahun 4 tahun terakhir gue baru. Lo apa namanya? Yang mana ya, Mami? Enggak, gue maksudnya waktu itu yang gue beli jersey lelangnya. Iya, itu udah Al Fajri kan udah baru-baru juga kan. Atlet-atlet kekinian lah. Ya udah tuh, Bung. Dulu zamannya gue tuh masih siapa ya? Si Bayu masih di inian Pertamina. Bayu masih sebelum ke Bintang Timur Surabaya? Enggak, dia masih di Pertamina. Oh, berarti lama banget, udah lama. Pokoknya zamannya Bayu masih ada hanggar. Iya, masih ada hanggar gitu loh. Ya udah kan. Hanggar tuh yang di Pancoran kan? Iya benar. Gila itu. Dulu komunitas dulu turnamen antar klub di situ loh. Wah, gila ribut mulu. Buset, apalagi Juve. Enggak, ini bener ya. Dulu tuh gue kan Madridista kan. Madrid ketemu Juve, kalau andai kan entah itu nobar, entah itu main bola, berantem. Serius, sampai ada kejadian masuk YouTube. Ingat gak tuh ya, Mas, yang mereka ribut di Gor Jakarta Timur. Enggak, Gor Jakarta Timur. Yang ada yang bawa sepeda, yang sempat masuk heboh, yang dia masuk sepeda. Lagi ribut, orang tiba-tiba bawa sepeda lempar. Wah, gue bilang gak masuk akal. Iya, Bung. Iya. Tapi mereka yang ngelakuin itu juga nonton video lo sekarang, jadi pasti ketawa-tawa. Aduh, bodoh banget gue masa lalu gitu. Jadi gini, dulu tuh yang kayak, kan dulu gue komunitas kan Madrid kan. Jadi PRMI dulu tuh yang Pena Real Madrid ya. Bukan. PRMI kan? PRMI. Iya, Pena Real Madrid Indonesia. Pena tuh, gue nggak tahu sekarang ada Pena, ada P-nya. Sekarang ada 2. Gue nggak tahu tuh yang mana tuh dulu. Jadi itu sekarang kalau andaikan dulu gue main tuh ketemu Juve, wah nih keras nih lapangan. Sekarang kalau ketemu mereka ketawa-tawa gue. Bener ketemu nobar nih. Jadi ketemu dari jauh udah kayak, bro, udah kayak gitu-gitu, bro. Udah lah, wisata masa lalu. Dulu pernah berantem kita, bro. Gitu sih. Oke. Terus pas lu lagi starting itu, niatan awal lu emang murni pengen sosial aja ya, Pak? Sosial aja, Bung. Tapi karena gini, Bung, itu menjadi ketagihan buat gue, Bayu dan teman-teman. Ternyata kita berbuat baik itu menyenangkan. Sangat, Bung. Banget. Karena gini, kayak tadi gue bilang, gue tuh dulu nggak sedewasa itu gitu loh. Tujuan gue main bola. Taruhan menang, berantem enggak, Bung? Enggak, jangan dong. Enggak, gue anak baik-baik dari dulu. Tapi di lapangan beda. Anjir, Dardo kalau di lapangan jadi monster. Gue sama Imam ya berapa kali banget. Sama Imam, wih, gue pertama kali ketemu di dadakan. Dia kalau main pakai ini, kupluk. Main, sumpah nih anak tegel sekali loh. Gak bohong. Dia pernah 1 kali gue kolongin kan. Kesel, balik dihantem gue. Udah jatuh dibangunin kayak, ayo dong bangun lo semangat lagi. Gue mikir, ini siapa gitu loh. Apa yang gue tanya Pak Hari kan, siapa sih Ri? Ada temen gue. Aduh, sayang temen lo. Kan gue bilang udah jadi monster dia. Untung gak ditampol gue. Enggak, kalau gue di lapangan keras. Karena kita keras ya, kalau main gue sama Imam keras mulu. Cuma ya udah gitu loh, di luar ketemu ngobrol gitu. Di lapangan doang perkenalan kan. Nggak, terus nagih tadi. Iya, akhirnya berbuat kebaikan jadi nagih. Ketagihan, Bung, gue sama anak-anak gitu loh. Ya udah ya, bikin lagi. Nah, itu kalau lo bikin kebaikan, itu semua pintu pasti yang kebuka, Bung. Salah satunya dari komunitas ACT, Aksi Cepat Tanggap. Jadi kita tuh membuka suatu kayak saluran untuk kayak kalau ada bencana alam di mana,
kita nih bisa menjadi wadah untuk penyaluran dana. Iya, penyaluran dana. Saat itu gue ketemu sama orang ACT, gue lupa namanya siapa. Ngobrol sama dia bilang, "Bang, waktu itu lagi di Poso, lagi ada banjir atau apa gitu. Kira-kira bisa gak bantu?" Iya, kira-kira bisa bantu gak untuk nyari dana melalui olahraga? Sini kirim proposalnya. Gue baca dulu semua. Ternyata simpel, lu cukup main bola, gue bilang itu. Terus apalagi gitu, enaknya gitu loh. Kalau kita bikin acara sosial, terutama dari G-Sport RCC waktu itu gue ngomong sama yang punya, "Pak, saya mau bikin acara amal." Itu loh Bung, kalau bilang kalau lo bikin baik, Tuhan pasti dibuka jalan baik. Sampai mereka bilang gini, butuh berapa jam? Gue tanya, main 4 jam berapa? Sewanya berapa? Gak usah. Free. Dia bilang gitu, asal ini buat acara amal, free buat Bung Nardo dan BSK, free. Bener, itu kayak gila ya, ternyata dibukain jalan semuanya ya. Udah, kita main lapangan free, lo datang, kita cuma ngasih kotak buat lo selalu untuk lo patungan segala macam. Dan itu banyak Bung, belum lagi di luar sana yang secara pribadi kan mau transfer gitu-gitu. Akhirnya ACT kayak mereka pun juga kayak, ternyata dari bola gede juga ya Bung peminatnya. Iya Bung, gue bilang, karena mereka juga pengen ngebantu, bingung kemana. Akhirnya ada wadah yang bisa mereka bantu melalui ini, ya udah mereka bikin. Gitu. Ada yang kasih baju baru segala macam untuk hebat Bung. Ada cerita unik nggak dari pengumpulan dana lo? Misalkan dia nggak izin sama istrinya tapi ngasih ke BSK. Nggak ada. Kalau so far sih nggak. Gue kalau gitu-gitu, gue Bung, kalau untuk kayak gitu-gitu Bung, gue tuh cukup straight karena ini masalahnya ini uang ini nih ke anak yatim nantinya buat orang yang membutuhkan. Dulu kita tuh berapa kali ditawarin sama pihak judi, sama pihak rokok, mereka mau masuk ke BSK, ngasih nominalnya tuh 3 digit Bung. Gede-gede. Sumpah, gue tau lah 3 digit. Cuma gue mikir gini, anak yatim ngasih duit dari duit rokok sama duit judi, mau jadi apa gue ntar? Itu yang gue pikirin kan. Wah gila Bung, tergoda jujur. Iyalah. Waduh, ini orang berani bener ngomong. Iya benar. Judi nih, kita ada duit sekian nih kamu atur deh. Kita cuma butuh di banner nanti ada logo kita. Kayak, iya sih bisa sebenarnya sih. Cuma gue nggak mau nanti stigma orang-orang. Lah lo ngasih anak yatim santunan duit judi di neraka gue lagi ntar. Yang sial gitu ya, gue gak berani. Akhirnya adalah kita mendingan gue sama anak-anak sama manajemen kayak yaudahlah kita nyari duit tuh capek-capek sekalian, nggak apa-apa. Iya. Lebih baik kita minta daripada kita dapat dari duit-duit yang nggak jelas gitu. Iya. Tapi kebiasaan berbuat baik ini baru lo lakukan pas lo di BSK atau sebelum-sebelumnya memang kebiasaan lo suka? Sebelum-sebelumnya karena dari keluarga gue tuh suka kayak setiap hari Minggu. Siapa nyokap lo biasanya? Mami Beyonce. Mami Beyonce. Nyokap ya. Gue tuh manggil Doi nyokap tuh akrab banget sama nyokap ya. Gue salut. Seriusan, Doi bisa jalan ke mall berdua sama nyokap. Ya kan? Iya, gue jarang. Kalau gue jarang nggak tahu mungkin jangan karena kan ke mall Bung. Gue ke Bali sama nyokap gue berdua, berdua. Nah itu. Sebegitunya mas gue sama nyokap gue berdua itu jadi saking akrabnya. Saking akrab karena gue nggak mau ada kayak nyokap gue. Pastilah harus harga orang tua pastilah. Pasti. Gitu. Cuma gue tuh pengen nyokap gue tuh menjadi ibu buat gue, teman buat gue, musuh buat gue, kakak buat gue, adik buat gue. Dan itu yang nggak gampang buat semua orang bisa kayak gitu. Gue nggak bisa. Ya, gue nggak bisa. Tapi apa ya Bung ya? Yang menjadi gue seneng sama nyokap gue adalah banyak orang nanya, Bung kok bisa sih Bung? Iya. Banyak lo akhirnya sharing ke gue pengen deh kayak begitu. Kira-kira gimana ya Bung? Kira-kira gimana ya? Sebegitunya Bung gue sama nyokap gue. Gue kalau ribut sama nyokap gue nih Bung, serem. Kalau ribut sama nyokap gue, lo gue. Tapi abis dari situ, udah, mama udah makan belum? Belum makan nih, udah makan lagi, bercanda lagi, segitunya. Ya. Gue iri sih ngelihat story dia. Kok bisa ya? Kalau gue sama nyokap gue cuma hormat doang. Gue cerita juga kadang nggak nyambung. Gue ajak ini juga kadang-kadang ya udahlah yang penting ditraktir aja gitu kan. Ya udah akhirnya ya gue doain, dia doain. Ya mungkin ada berkat lah. Nah balik tadi kan, lu punya sama keluarga lu punya kebiasaan. Iya, jadi kayak setiap hari Minggu biasanya kita tuh kayak pergi ke gereja atau kemana, kita tuh beli makanan lebih aja gitu untuk pas jalan ada siapa kita kasih gitu. Itu udah menjadi suatu kebiasaan gua sama almarhum bokap sama nyokap sih dulunya gitu loh. Terus karena gue nggak pernah tahu di bola seperti apa, akhirnya Bayu yang ngasih tahu dari bola satukan kita ini. Akhirnya kayak tadi gue bilang, akhirnya menjadi satu kebiasaan buat gue. Itu akan menjadi karakter Bung, akan menjadi karakter gue dan teman-teman gue, dan bahkan sekarang jadi karakter anak-anak bola satukan kita membernya gitu loh. Bahkan kayak nanti acara sosial nih, mereka selalu nanya, kamu ada acara gak sih Bung?
Bung ada acara gak sih Bung? Betul. Ada, doain. Iya. Permasalahan nih sponsor nih, ada mau masuk apa enggak nih? Itu dia gitu kan. Ya kepada para sponsor. Silakan. Brand-brand lokal lagi pada bergairah semua loh. Oh, Specs, yes. Ortus, Mills lagi bergairah semua. Oh kalau itu bisa untuk itu dong ekspansi yang Oh gitu ya. bisa banget. Lu kan kenal Pak Iwan Saktiawan, lu kenal juga Mas Yuda, kenal juga orang-orang Mills ya kan? Kenal. Iya, entarlah gampang lah ya kita omongin. Terus akhirnya tadi, oh ya ada satu hal menarik. Ini mungkin ini pengalaman gue yang paling sangat berkesan selama di bola satukan kita ya Bung. Jadi sorry kalau gue sebut nama. Dulu Rio Julio kiper. Ya tahu. Siapa lagi ya? Bayu Simerah. Terus ada beberapa, gue lupa atletnya siapa aja waktu itu ya. Ada beberapa atlet. Mereka tuh lagi struggling akan tim mana yang dia pilih. Masuk ke tim mana gitu loh. Terus akhirnya kita bikin acara bola satuan kita. Gue Bayu always ngomong kayak gini, jangan pernah ragu sama doa anak yatim. Kalian didoain pasti dapat yang baik. Betul. You know what? After acara bola satuan kita, sebulan setelah itu Bung, Bayu dapat Adidas. Hal yang dia bilang, dia pun ngomong, dapat Adidas gue. Iya. Hal yang nggak pernah dia pikirkan tiba-tiba dapat. Terus Cio main waktu itu dia main di mana ya? Pokoknya akhirnya dapet tim lah main gitu segala. Dan anak-anak yang main yang support, yang bantu acara itu tuh, mereka tuh dapat berkatnya masing-masing, termasuk gua gitu loh. Akhirnya pas kan biasa ada evaluasi tuh abis acara kan. Tapi liga kelarin dulu. Pas liga lagi istirahat, kita duduk sama-sama, kita ngobrol sama-sama, kayak, lo tau gak sih setelah acara BSK kemarin tuh gue begini loh. Terus ada lagi yang ngomong, iya lo Bung, gue juga begini. Akhirnya kita sharing di situ. Akhirnya kita bisa sadar kan. Akhirnya mereka jadi sadar buat pengalaman mereka sendiri. Kalau lu berbuat baik, apalagi buat anak yatim, itu penting bos. Doanya tuh buat mereka tuh sangat-sangat luar biasa gitu loh. Berkat itu bukan masalah uang. Lu punya teman baru, punya koneksi baru, itu udah berkat buat lu. Betul. Ya kan. Betul. Itu sih Bung pengalaman yang menurut gua kayak wah gila. Akhirnya pas ada acara BSK berikut ya, mereka yang lebih excited lagi datang, makin lebih rame lagi. Waktu itu kan sempat undang timnas putri kan, beberapa kan datang ke Indonesia, datang ke Jakarta untuk ngeramein. Waktu itu kita udah mulai gede udah buka di RCC waktu itu, jadi gede banget kita main bola. Nah gara-gara COVID aja nih akhirnya kita agak slow down sedikit ya. Hilang, bukan slow down lagi, hilang. Udah hilang. Sekarang mau ngegas lagi nih. Mau ngegas lagi. Ya mengenai yatim, sebenarnya di Top Score juga kita punya yatim band. Jadi isinya anak yatim semua. Yatim band. Jadi kadang-kadang kalau yang belum yatim lu mau bergabung sama kita. Bercandaannya gitu. Keras banget ya bercandaan. Yatim. Kalau gue yatim FC. Boleh. Gue sempat dibikin lo grupnya. Sorry, jadi kan baru-baru ini kan teman gue si Guntur kan bokapnya baru meninggal kan. Gue kalau manggil dia tuh, bro, salaman kita yatim FC. Dibikin yatim FC, jadi cuma ada yang ada bapaknya doang yang boleh main di situ. Gue bilang gila, apa di grup gue. Ya. Nah, terus kalau BSK sendiri berarti sejauh ini langkah selanjutnya apa nih, Bung? Langkah selanjutnya gue sekarang lagi ekspansi ke beberapa daerah untuk ngebangun bola satuan kita di daerah-daerah. Itu sih Bung. Mungkin ada sedikit cerita. Ada beberapa komunitas yang keluar di komunitas besar. Sampai akhirnya mereka gak punya payung untuk mereka mau kemana nih. Ada beberapa yang akhirnya ngebangun komunitas mereka sendiri secara mandiri. Tapi ada beberapa yang akhirnya kayak mereka nih butuh butuh payung gitu loh. Nah, akhirnya ada tim dari Makassar, tim pertama yang akhirnya masuk ke bola satuan kita, yang pembinanya izin ke gue untuk ngobrol. Terus akhirnya gue tahu visi misi mereka sangat-sangat baik. Mereka bahkan udah bangun SSB bola satuan kita di sana, Bung. Menurut gue tuh hal yang wow, gokil, keren banget ya. Gue ngerasa komunitas di Jakarta ini udah banyak keren. Ternyata di daerah banyak yang lebih keren gitu loh. Cuma mereka cuma kalah branding aja. Mereka cuma kalah nama doang gitu loh. Akhirnya mereka pembinanya ngomong sama gue, bilang, ya udah why not Om, silakan bikin, namanya Om Majid. Bikin Om, selagi itu positif, bikin. Tapi yang pasti rulesnya cuma satu. Setiap tahun kita ada acara sosial. Itu peraturan yang sangat-sangat nggak boleh gua lupain karena semuanya kita basic dari situ ya. Sosial move. Oh ya udah nggak apa-apa Bang, nggak apa Bung Nardo, kita dibikinlah tuh bola satuan kita Makassar. Setelah bola satuan kita Makassar itu naik, komunitas yang lain ini hilang,
Mereka bertanya-tanya apa itu bola satukan kita. Sampai akhirnya pembinaan kasih tahu nih bola satukan kita ini, lihat aja Instagramnya. Akhirnya mereka berminat, akhirnya mereka mau join. Gitu loh. Karena gue tahu mereka sangat-sangat antusias akan itu. Gue orang bola, gue orang komunitas. Jadi gue tahu mana orang yang bikin komunitas hanya sekedar ala-ala, sama yang bener-bener mereka pengen jadi itu wadah gitu loh. Oh yaudah bikin. Akhirnya dari Serang, dari Bandung, dari Surabaya, dari Sampang. Nah, gue Kamis besok ke Bali. Minggu lalu ke Bali mulu gila. kerjaan Bung. Anjir, ke Bali mulu dia. Dikit-dikit story-nya Bali. Kan dia pasti mandatory Insta story-nya tuh yang Bali gambar depan tuh. Ya ilah dalam hati gue. Ya ilah Bali mulu. Gua aja masih jualan sepatu nih gak ke Bali-Bali. Iya, tapi kan dia sekali jualan sepatu buset, bos. Beda lah. Kan gue salah nguli, Bung. Lu kan gak beda konsepnya. Ya lu mau ke Bali mau juga ada yang mau daftar? Ya, hari Kamis hari tanggal 11 besok nih gue launching bola satukan kita Bali. Minggu lalu kita habis dari Malaysia, bola satukan kita itu main bola sama dari komunitas Real Java. Jadi Real Java ini orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia, mereka bikin komunitas. Pas kemarin gue kesana, mereka pengen join bola satukan kita. Cuma karena mereka udah punya namanya kan, akhirnya mereka menjadi part of bola satukan kita. Gue invite dia ke grup untuk orang-orang tahu kalau di Malaysia ada nih anak-anak bola juga yang mereka bagus Bu, Real Java mainnya Bu. Terus juga mereka punya komunitas lah orang-orang Indo. Jadi kalau nih kan lo orang Indo datang ke sana main bola udah nggak bingung, udah ada nih, tinggal hubungin aja nanti kontaknya di situ. Iya. Tapi berarti dengan kata lain si bola satukan kita ini memang visinya itu untuk menyebar. Selain lokasinya menyebar, dia juga yang melakukan penyebaran kebaikan juga semakin banyak gitu ya Bung? Ya, alhamdulillah seperti itu Bung. Tapi gini Bung, karena nggak semua komunitas, nggak semua chapter BSK ini belum tahu visi misi BSK awalnya apa. Kayak kemarin gue ke Serang. Pas gue ke Serang gue jelasin ke mereka. Gue bilang ini kita BSK ini bukan hanya sekedar komunitas lo main bola enggak. Gue bilang nanti kita nih setiap tahun nih akan ada acara event besarnya. Dalam artinya event besarnya ini kita bikin acara buat anak yatim. Akhirnya mereka kayak, oh ada acara sosialnya ya. Itu bola satu kita dibentuk karena sosial. Betul. Gitu. Nggak semua chapter tahu. Betul. Itulah tugas gue dan manajemen untuk nanti kayak gue ke Bali nanti. Gue akan kasih tau ke mereka. Betul. Kita ini bukan komunitas. Sejujurnya bola satu kita tuh bukan komunitas komersil Bung. Non profitable community. Jadi kalau ya lo tau lah komunitas seperti apa. Ada orang datang ke sini hanya untuk nyari duit doang. Betul kan? Iya benar. Kita fair aja di sini. Mungkin teman-teman yang punya komunitas, kalian pasti setuju akan statement gue. Ada orang yang datang ke komunitas hanya untuk memperkaya diri dia, bukan untuk memperkaya komunitasnya. Orang-orang kayak gitu sebentar, nggak lama. Nggak itu terjadi juga pasti di BSK kan? Iya, banyak BSK tuh komen gue orang-orangnya Bung. Mereka punya semangat nih, semangatnya dia wah api-api. Duit kas gue yang megang deh, duit kas gue. Terus hilang. Duit kas mana hilang beserta dengan orangnya. Akhirnya komunitasnya terlantar. Akhirnya orang lama juga yang maju kan. Gitu loh. Kalau boleh jujur fair-fairan, gue biasa nggak ada duitnya Bung. Iyalah. Jadi don't expect too much sama bola satuan kita. Gue aja masih cari sponsor gitu loh. Dan itulah hebatnya teman-teman gue dan manajemen yang di bawah gue gitu loh. Mereka tuh mau satu visi misi sama gue. Nggak gampang loh Bung ngumpulin orang kayak gitu. Nggak gampang loh ngumpulin orang yang mau spend waktunya dia, pikirannya dia untuk sesuatu hal yang nggak menguntungkan buat dia. Tapi dia tahu gitu loh, ini acara sosial nih, doanya nih yang diambil nih, berkahnya yang diambil nih. Itu Bung. Jadi profit yang dihasilkan buat dia tuh intangible, tidak terlihat, tidak ternilai, tidak terukur. Karena gue udah ngalamin itu. Kalau yang tangible ya lu kayak gue jualan sepatu kan kelihatan terukur, bisa dipegang gitu kan. Nah kalau dia kan ya nggak semua orang kan merasa bahwa itu profit pada saat dia berbuat baik ke orang lain. Bisa jadi dia ngerasa rugi waktu atau apa segala macam kayak begitu. Nah terus dari si bola satukan kita ini ketika nggak ada profitnya, gimana cara lu ngerunning ini community? Gue ngerunning community pasti ya kadang dari pribadi. Itu udah pasti. Itu dari pribadi. Sekali gue bilang Bung, gue nggak rugi. Gue nggak rugi keluarin duit gue untuk BSK. Pasti gitu loh. Karena gini Bung, banyak di bola satu ini banyak pendatang, banyak orang-orang rantauan yang datang ke Jakarta. Mereka nggak tahu main bola di mana, karena dapat rekomendasian teman, mainlah di Jakarta. Bung, bola satu kita patungan paling murah gue rasa di BSK Bung. Karena gue pengen anak-anak tuh lo datang, patungan lo murah, lo mainnya seneng.
Lo nggak perlu deh mahal-mahal deh. Nggak perlu. Lo datang murah nih patungan. Bahkan mereka ada lo beberapa orang. Bang, gue cuma punya duit sekian. Datang main nggak apa-apa. Gue pengen lo datang ke sini seneng. Akhirnya kalau lo seneng lo nyaman. Lo nyaman pasti lo datang lagi dong. Bukan berarti datang lagi dengan duit yang pas-pasan kan. Pasti lo itu namanya pengeretan. Itu nggak tahu diri gitu. Tapi itu udah gue pikirin dari jauh-jauh hari, Bung. Kalau yang kita lagi kas lagi nggak ada nih, terus juga sponsor juga, donatur juga lagi nggak ada nih, gimana? Ya akhirnya kita sendiri manajemen juga yang keluarin duit gitu loh untuk kita gitu. Untuk mereka juga main bola segala macam. Akhirnya mereka seneng, bahkan pernah ada cerita, biasanya nggak ada duit, Bung. Gue pernah bukan ngundang sih, ada satu orang datang ke gue untuk, bang saya main bola dong, tapi saya punya duit sekian. Oh nggak apa-apa, kan biasa sebelum main bola gue briefing kan, gue fair-fairan sama mereka. Kita nih lagi masalah nih di duit kas, gue bilang. Jadi kalau dengan abis main bola kita nggak makan, kalian nggak ada masalah. Orang yang abis yang gue undang itu datang, dia ngomong, emang kira-kira kalian butuh duit berapa buat uang kas? Saya ada nih teman saya ada bos, dia bilang. Dikenalin, dia main sama gue, dikasih duit secara sia-sia, secara cuma-cuma. Nih buat uang kas BSK ya. Wah, gue bilang. Hal kayak gitu tuh yang kadang out of the box aja gitu, Bung. Oke, mantap. Gue bilang hal-hal kayak gitu sih. Iya. Dan menyenangkan kayaknya ya ngurusin. Gue dulu zaman kuliah ya, gue tuh anaknya sosial banget. Begitu gue. Lo ambil hukum kan? Bukan. Enggak, maksudnya sosial banget tuh maksudnya gue tuh sering banget kayak Merapi. Pas bencana Merapi. Gue pas lagi gunung lagi meletus-meletusnya kan, Merapi tuh kalau nggak salah 2 kali 2012. Erupsi pertama gue terketuk nih, anjir, masa gue di rumah lagi diem gini nggak ngapa-ngapain, fisik gue kuat, tenaga gue kuat gitu kan. Akhirnya H+3 kan dia meletus lagi. Nah pas erupsi paling besar itu gue lagi di kereta menuju ke sana. Pas gue nyampe sana itu debu tuh lagi tinggi-tingginya, gelap. Saat itu gue di sana standby 2 minggu. Gue ngebantuin anak-anak kecil yang trauma, gue ngebantuin orang-orang nenek-nenek yang lagi di SD di di pengungsian, rumahnya hancur, ina segala macam. Itu gue seneng banget. Tapi sekarang begitu gue sibuk sama kapitalisme yang nyari duit segala macam gitu, gue terketuk lagi terus terang, Bung. Makanya gue kepikir, wah Ujang Burnado deh, siapa tahu gue jadi ada jiwa sosialnya lagi kan. Nah sebenarnya ya gue kasih tahu aja sama teman-teman semua bahwa pada saat lo melaksanakan sosial gitu ya, sesuatu yang sifatnya membantu orang tuh, itu menyenangkan banget. Sangat. Buat yang belum pernah nyoba, lu harus coba. Jadi caranya mudah. Lu nggak harus punya uang. Lu cukup menyediakan waktu dan tenaga. Kan ya sekedar, sebenarnya lu harus kayak begitu sih, kayak membantu orang tua, ya kan. Kayak terus lu hal kecil juga bisa dibantu, tetangga segala macam. Cuman karena ini ada dunia sosial medianya, jadi ada kepentingan lu untuk flexing ke orang-orang bahwa lu habis berbuat kebaikan. Bagi gua nggak ada masalah. Karena berbuat kebaikan tuh harus disebar. Betul. Harus disebar. Kalau nggak disebar, lu diam-diam. Ya misalkan gini nih. Tadi kan di TikTok ya, gue lagi ngebahas ke tim gue nih. Ada orang bagi duit 1 juta gara-gara tukang somai. Dikasih uang 1 juta gara-gara pas lagi orang tersebut makan somai, ada orang datang minta somai gratis, dikasih 1 juta. Itu disebar. Bagi orang, kok berbuat kebaikan disebar sih? Ya kayak gini. Menurut gue, berbuat kebaikan sebar. Kasih tahu orang-orang. Siapa tahu ada yang terketuk kan. Betul. Siapa tahu penting banget. Siapa tahu itu nyebar gitu loh, maksud gue. Nah yang kayak gini-gini nih harus, makanya gue salut banget kalau misalkan lu sampai buka cabang ini segala macam, dan di sana mereka punya gaya kebaikan yang beda-beda. Betul. Misalkan kalau lu ke daerah yang mayoritas Muslim, gayanya Muslim, mayoritas non Muslim, gayanya mayoritas, dan itu kan seru gitu loh. Yang penting satu, tebar kebaikan aja. Betul. Dulu PSK juga gitu, Bung, awal-awal, bukan awal-awal sih, pas udah mulai oke, banyak, Bung, yang masa mau ngasih anak yatim di posting. Ngehe tuh. Sering banget ya gitu-gitu. Gua apalagi dengan gua yang apa namanya nih, kesabarannya setipis rambut nenek. Gitu denger kayak malah buka Instagramnya kayak gitu. Gua makin nih segala macam. Maksud lu apa? Tapi gua pikir-pikir pasti sih, ngapain juga gua marah-marah ya. Malah semakin gua digituin gua semakin gila dong. Biar suara-suara kayak gitu makin jauh. Betul. Iya kan? Betul. Akhirnya hal kayak gitu gue bilang sama anak-anak, bikin apa yang bisa bikin lo pamer kebaikan, bikin. Karena nanti di luar sana kan, dia bisa kok gue enggak ya. Betul. Gue punya duit loh. Betul. Kenapa gue nggak bisa kayak mereka ya? Betul. Banyak hal-hal yang gue bikin kayak gitu, akhirnya teman-teman gue tuh kepacu untuk ngebikin hal yang sama. Betul. Terlepas dia duitnya lebih banyak dari gue tuh bodo amat deh. Iya, itu tujuannya satu, tujuannya mulia, udah itu. Betul.
Nah, apa namanya? Yang sekarang terjadi adalah banyak orang-orang yang menyangka bahwa kebaikan itu disimpan. Jangan sampai kebaikan itu ketahuan oleh orang lain gitu. Nggak, biasanya takutnya sama orang pajak takutnya. Itu agak bahaya tuh. Oke. Nah, terus sekarang nih kalau gue bilang BSK itu ada liganya kan? Ada. Nanti kita tahu pertengahan tahun ini mau bikin liga lagi. Oke. Terakhir tahun berapa tuh liganya? Sebelum Covid pokoknya. Sebelum Covid. No. 2020 ya 2020 sempat kita bikin. Mini soccer. Football. Berapa tim tuh waktu itu? 8 tim. 8 tim ya? 8 itu sampai itu ada live-nya kan? Sempat ada live-nya. Gila cuy. Asli ada live-nya, terus juga ada klasemennya, terus juga ya ada top score-nya, ada statistiknya. Ya sempat ada ribut-ribut dikit ya, wajar lah ya. Seru lah itu. Bumbu-bumbu kan namanya. Bumbu-bumbu ya, asal jangan sampai cedera aja. Jangan sampai dibawa keluar aja gitu. Dan itu yang juga pengen terjadi di daerah-daerah lain. Semua gue serahin ke mereka karena peminatnya itu nggak serame, beda. Belum tentu mereka serame kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta kan pasti rame Bung peminatnya. Nah kayak di Bandung nih, apalagi komunitas di Bandung banyak ya Bung. Banyak. Paling di BSK ada 30 orang member BSK 30 udah bagus gitu loh. Nggak perlu bikin liga, setengahnya itu running lah bola satu yang kitanya gitu. Tapi kalau mereka rame ya why not gitu. Tapi yang pasti wajib bikin kegiatan sosial. Iya, itu penting. Setiap setahun sekali, itu penting. Nggak setahun sekali sih sebenarnya. Kalau memang dari minimal 1 tahun dari ketuanya memang ada keinginan untuk bikin, silakan gitu loh. Kita dari pusat pasti akan bantu gitu. Satu cerita lagi nih ya, Bung, yang baru saja terjadi ya. Jadi ada teman gua yang dibilang deket enggak, dibilang jauh juga enggak. Jadi cukup kenal lah ya. Dia baru saja meninggal 2 hari yang lalu. Nah, dia ini tapi track record selama hidupnya. Gue baca tadi status WhatsApp. Ya, tapi selama hidupnya dia itu dikenal sebagai orang yang royal, baik. Ya pokoknya baik deh. Dia selalu terketuk ketika misalkan dia ada kasus, ada cerita dia pas dia lagi nggak ngapa-ngapain, terus dia ngerasa Jakarta tuh dingin, terus dia bikin movement selimut untuk orang jalanan. Oh, keren banget. Begitu dia buka, langsung banyak yang donasi. Terus dia bagiin selimut, beng. Udah, terus dia nggak bisa diem lagi ketika ngeliat ada harus dibantu, dia bikin lagi. Nah pas dia meninggal, Bung, wah gue merinding. Seisi teman-temannya semua bilang bahwa ini orang baik. Nah yang menurut gue nih, yang bisa nolong gue nanti setelah gue meninggal, kayaknya kebaikan gue bukan harta yang kita miliki gitu kira-kira. Sometimes uang lo nggak akan nyelamatin lo, relasi lo nggak akan nyelamatin lo gitu. Cuma kebaikan lo yang bisa nyelamatin. Benar. Iya, gue baca sih. Iya, itu gila, sampai banyak banget yang ngomongin dan maksud gue ya kita pengen kan di akhir kita hayat gitu. Wah, nih Bung Nardo orang yang baik lah apa segala macam meskipun kakinya agak pincang dikit. Oke. Kaki deh. Jadi kapan lo operasi? Aduh, kemarin gue tuh sempat Januari, Bung. Karena gue pakai BPJS. Jadi kayak diundur gitu, Bung. Belum tahu sih. Belum tahu ya. Tahun ini sih. Kalau dibilang pengen sembuh sih pasti pengen sembuh ya, Bung. Recovery-nya berapa lama sih? Kan kalau ACL gue sampai 1 tahun ya. Kalau lu kayaknya nggak selama itu. Kalau gue nggak gini, karena kan gue nge-gym. Sempat konsultasi sama dokter yang dekat RSPAD. Ngobrol, dia bilang kalau kamu paling 6 bulan karena kamu udah nge-gym kan, udah bagus gitu. Coba gitu, harus cepat-cepat operasi. Karena dia takutnya ngebentuk jaringan baru malah keluar apa semua segala macam. Yang tadi begini jadi begini kan. Aneh kaki gue ntar. Tapi gak ada masalah sih, Bung. Gue masih main bola. Masih main bola, tapi nggak berani ini lah ya. Nggak berani duel kayak dulu. Masih striker nggak posisi lo? Enggak, sekarang gue Andrea Pirlo sekarang. Gue kasih bola, Bung, udah gak bisa lari. Iya. Dia kalau striker ngeri lari kan gede baru. Gue biarin liatin aja. Dulu gue masih fit loh. Apalagi sekarang gue bener Nardo lewat tuh biarin. Gila, dulu kita main bola sering, Mami. Sering tapi didadakan. Dan di mini soccer kan jadi sering ketemu kita di tengah tuh kan. Seru lah pokoknya. Gue demen banget kalau main didadakan nih. Ketemu wah enak nih. Soalnya gini, dia keras bukan kasar gitu loh. Iya kan, Mam? Iya. Dia keras bukan kasar. Kan ada orang kasar kan. Gue gak pernah kasar. Iya, dia keras. Jadi enak ketemu sama-sama keras. Nah, aduh deh tuh. Kalau kasar kan tensinya mencederai, menyakiti. Kalau kita kan keras, adu kuat aja. Ada fisik. Oke, Bung, itu aja kali yang mau kita diskusikan. Dan lo ada yang mau disampaikan nggak kepada para followers lo tentang Bola Satukan kita, atau mungkin kepada
siapa yang ex bola satukan kita yang bawa kabur duit. Enggak. Itu pasti orang yang nonton sih. Karena gue pernah nonton sama dia top score ini. Gue pernah nonton bareng sama dia. Nonton. Kayak gue deh. Jadi pokoknya pesan gue buat teman-teman yang mau join bola satuan kita bisa datang ke bisa follow Instagram bola satuan kita. Itu informasi semuanya ada di Instagram bola satuan kita. Terus kalau mau main bola, kita sekarang lagi sering di mini soccer. Kita lagi sering main di ZSC Cempaka Putih yang baru. Setiap hari Selasa jam 8 malam. Kalau mau datang bisa langsung datang atau enggak hubungin gue dulu via Instagram. Udah itu sih itu. Iya, ada persyaratan harus ganteng atau enggak. harus jago. Bawa duit jangan kurang. Itu yang penting. Patungan di bola satuan kita itu enggak mahal. Enggak mahal. Tapi ya lu bawa duit juga. Bawa duit juga gitu loh. Jadi kalau ada orang istilah kita nggak nyari cuan di sini, nggak bohong. Pasti komunitas ada cari cuannya, bohong. Kalau ada yang bilang kita nggak nyari cuan di komunitas, saya tidak percaya orang-orang seperti itu. Enggak. Tapi kalau di BSK kita bener duitnya segitu, yang kayak patungannya segitu tetap segitu. Pokoknya kalian datang senang. Datang senang, pulang bahagia, main bola puas. Abis main bola juga biasanya makan pecel gitu. Karena kan? gue percaya mungkin ini sorry ya, gue tambahin ini. Gak apa-apa. Gue tuh seneng sama anak gue tuh kalau abis main bola tuh kita pasti makan. Itu selalu, itu gue terapin dari dulu. Karena apa? Biar lo tuh di luar lapangan tuh tahu satu sama lain, lo lebih intim gitu. Itu penting. Makanya teman-teman gue yang main di BSK nggak makan bung. Kalau gue tiba-tiba cabut nggak makan bung. Kayak gitu. Akhirnya gue kita makan dulu ya gitu. Walaupun cuma warteg segala macam gitu. Kita makan, jadi kita biar ada keintiman satu dengan yang lainnya gitu loh. Akhirnya dari situ kita ngebuka bonding kan. Akhirnya satu dengan lainnya kenal, apalagi pendatang. Biasanya pendatang tuh bung baru makan dulu, enggak lah bang, udah ikut makannya dulu. Saya nggak ada duit, udah ikut aja dulu. Akhirnya di situ kayak dipalak sama dia. Iya udah, enggak lo nggak keluar duit, cuma makan aja gitu kan. Akhirnya karena gue gini bu, hal kayak gitu tuh hal kecil yang nanti akan dia kenang ke gua. Akhirnya duduk makan, kenalan sama teman. Iya gitu loh. Lo kerja di mana? Dia nggak kerja, siapa tahu anak-anak situ bisa kerja di kerjaan. Kayak gitu-gitu, Bung. Ngelihat teman banyak duit, wah jangan-jangan gue bisa minjem duit sama dia. Iya. Oh, banyak kayak gitu. Banyak kan? Apalagi orang lama tiba-tiba chat Bu apa kabar. Gua tahu tujuannya dua, nanya kabar minjem duit deh itu. Tujuannya satu, tapi caranya dua, nanya kabar dulu baru minjem duit. Aduh ampun. Ya. Dan para komunitas ini sebenarnya kalau menurut gue kekuatan visi antara anggota membernya itu wajib. Jadi karena komunitas ini hampir nggak ada keterikatan kontrak satu sama lain, tidak ada keterikatan apapun. Satu-satunya yang membuat mereka satu sama lain itu saling percaya adalah visi. Nah makanya si foundernya ini harus jelas visinya gimana. Kalau nggak kayak begitu, ada pemberontakan, ada ketidakpercayaan, ada penyelewengan dan komunitas ini, apalagi lu udah bisa ngumpulin dana puluhan juta dan gue yakin semenjak dulu berdiri mungkin udah ratusan juta. Ya pasti. Itu make sure keuangannya dipegang sama orang yang lu percaya, Pak. Bahkan gini loh, Bung, di komunitas pun kadang kayak tadi lo bilang ada yang nggak puas dengan kepemimpinan gua atau kepemimpinan founder-founder lainnya. Akhirnya mereka ngebangun komunitas lain. Jadi ada komunitas lain. Apalagi kayak gini deh, nggak usah jauh-jauh. Kan BSK bikin liga nih. Bikin liga nih. Kayak kemarin, kayak terakhir kita bikin liga, kita bikin 8 tim. 2 tim yang di situ akhirnya bikin komunitas, bos. Seriusan dia bikin komunitas. Mereka buka tim lagi. Apa gue marah? Enggak perlu. Asal itu positif, go ahead silakan gue bilang gitu. Sekarang komunitas sama komunitas tinggal gimana kita jualannya aja. Gimana kita kasih lihat ke orang-orang nih komunitas gue lebih baik nih. Ayo, komunitas gue lebih murah nih daripada komunitas itu. Iya kan simpelnya seperti itu gitu kan. Cara narik masa kan seperti itu sekarang. Gitu Bung, jadi udah gak kaget kalau kayak gitu. Dia bikin komunitas, ya udah bagus. Karena siapapun bisa bikin komunitas. Bisa bikin komunitas. Kan komunitas kan tidak dilandasi hukum. Yes, benar. Jadi lu berkumpul, yuk kita bikin komunitas anak yatim. KAY. KAY, komunitas anak yatim. Jadi semua anak yatim kumpul, ya kan, siap menerima santunan. Jadi biasa kalau komunitas-komunitas yang anak yatim gitu tuh, kalau lagi tanding tuh kalian mending kalah deh. Karena kalau kalian menang, kita berdoa bahaya kalian. Bener. Oh, jangan macam-macam sama doa anak yatim. Iya, kita kalah. Ya Allah. Kita doa, ya Tuhan, turunkan petir. Makanya tuh yatim FC itu bahaya kalau jadi itu.
Oke, syaratnya harus yatim. Oke. Oke, Tops. Itu aja diskusi gua dengan Bung Nardo. Seru banget. Thank you banget ya, dan good luck buat semua acara-acara lo, buat semua plan lo, buat semua kesibukan lo. Thank you, Bung. Salam buat Beyonce. Oh, pasti salam. Semoga lancar terus. Amin. Kasus percintaan gimana? Udah agak lancar? Apa? Waduh. Gue mengikuti nih dari yang mulai begini sampai ada yang galau-galau gitu. Tapi lo gak ada di close friend gue kan? Ya. Enggak. Anjir di close friend. Itu gak ada di close friend kan? Gak ada ya. Aman ya percintaan ya. Aman. Nah, mudah-mudahan semua semua kata-kata dari kita bisa menginspirasi para penonton. Kan biasanya gue ngundang atlet buat menginspirasi mereka untuk jadi atlet atau setidaknya bercita-cita. Nah yang sekarang nih agak beda, yaitu movement kebaikan. Jadi mudah-mudahan lo abis dari sini langsung lo mikir, gue buat kebaikan apa hari ini, kan gitu. Gampang gue bikin kebaikan. Gampang bikin kebaikan. Misalkan chat rumah tetangga lo ada yang ini, tiba-tiba lo chat, tiba-tiba digebukin, apa lo chat di sini? Itu namanya inisiatif. Tapi agak ngaco. Nah, oke, itu aja. Terima kasih. Sehat selalu kawan-kawan semua. Jangan lupa follow Instagramnya Bung Nardo @BungNardo. Terus bola satukan kita @bola-satukan kita. Itu aja. Sehat selalu. Oh ya, daerah-daerah juga kalau mau buka bola satukan kita langsung DM aja ya. Iya, langsung DM aja. Langsung DM ke Bung Nardonya. Ada beberapa daerah kok sekarang yang udah lagi tahap obrolan untuk ngebuka. Salah satunya Malang. Wah, itu enak tuh sekarang liburan cuy. Iya. Surabaya udah. Bali lagi OTW. Sekarang berapa udah yang udah? 14. Banyak ya? 14 udah banyak. Gokil. Dan kemungkinan, Bung. Ini lanjut lagi. Ini sedikit. Ya, enggak apa-apa. Rencana bola satuan kita mau buka di Thailand. Juli nanti. Kita lagi ngobrol sama pihak Thailand. Sama modelnya kayak yang di Malaysia. Cuma ini kayaknya benar-benar pure bola satuan kita cabang Thailand. Gitu, Bung. Kabun kap. Tapi khusus di Pattaya sih kayaknya. Ntar lu ketemu, cantik banget, begitu lari sprintnya kenceng banget. Anjing lari kenceng banget. Cantik banget, ternyata larinya kenceng. Kita kalahin tuh, coba tuh yang pemain kecil Thailand tuh, siapa tuh? Canatip kita kalahin tuh nanti. Banget itu. Oke, Tops, itu aja. Terima kasih, semoga menghibur dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, mantops. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa?